Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsi SPD. Saya guru SMP Negeri 8 Balikpapan. Pada video ini saya akan berbagi informasi tentang mekanisme PPDB 2023 di Kota Balikpapan, khususnya bagi calon peserta didik yang ingin mendaftar di tingkat SMP, terlebih yang ingin mendaftar di SMP Negeri 8 Balikpapan. Alur pembahasan pada video ini dapat dilihat pada layar. Pembahasan pertama yaitu jadwal, di mana secara teknis inti kegiatan berada pada tanggal 26 sampai 30 Juni dan pada tanggal 29 ini tanggal merah sehingga tidak dilaksanakan PPDB. Persyaratan umum bagi siapapun calon peserta didik yang ingin mendaftar di tingkat SMP, maka dia wajib memenuhi 5 persyaratan ini. Kelima berkas ini semuanya saya sarankan untuk di-scan. Nanti hasil filenya saya sarankan dalam bentuk format JPG, yaitu format gambar. Kenapa? Nanti format ini akan digunakan untuk di-upload di aplikasi PPDB. Dan juga saya sarankan ukuran maksimal file tersebut adalah 2 MB. Sebab nanti kalau lebih besar dari 2 MB akan kesulitan untuk mengupload ke aplikasinya. Nah, sedangkan persyaratan nomor 6 ini hanya berlaku untuk lulusan 2020, 2021, 2022. Dan kalau dia punya ijazah maka tidak perlu mengupload SKL. Jalur afirmasi dia perlu menyiapkan kartu Indonesia Pintar ataukah kartu PKH. Berikut adalah jalur-jalur pendaftaran sesuai kebutuhan calon peserta didik dengan penjelasan berikut. Jalur zonasi adalah jalur pendaftar bagi warga yang berdomisili pada wilayah zona di sekolahnya. Untuk SMP Negeri 8 ini yang termasuk ring 1 adalah 5 RT berikut, di mana seluruh ring 1 itu pasti akan diterima seluruhnya. Sedangkan untuk ring zonasi kita berada di zona 6, Kecamatan Balikpapan Timur. Nantinya untuk ring zonasi ini akan bersaing secara nilai. Persyaratan untuk mendaftar di jalur zonasi, dia harus memiliki kartu keluarga, di mana kartu keluarganya itu minimal usianya sudah dikeluarkan 1 tahun terakhir atau lebih tua. Jika tidak mencapai 1 tahun terakhir, maka dia tidak bisa mendaftar terkecuali karena pemekaran RT. Selanjutnya adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini ditujukan untuk keluarga yang berasal dari ekonomi tidak mampu. Ini dibuktikan dengan kartu Indonesia Pintar ataukah dibuktikan dengan program Keluarga Harapan atau yang kita sebut dengan PKH. Jalur selanjutnya yang disediakan adalah perpindahan tugas orang tua. Ditujukan untuk calon peserta didik yang mengikuti tempat kerja orang tuanya. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi. Nah, untuk mendaftar jalur perpindahan ini, calon peserta didik harus melakukan verifikasi dan validasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Jalur prestasi ini diperuntukkan untuk calon peserta didik yang memiliki prestasi. Nah, prestasi di sini dia dibagi menjadi 2, yaitu hasil kompetisi. Yang kedua adalah prestasi khusus penghafal Quran. Tingkatan untuk hasil kompetisi ini minimal dari tingkat kecamatan sampai dengan internasional. Untuk jalur prestasi, sama seperti jalur perpindahan, dia harus melakukan verifikasi dan validasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Karena nantinya akan mendapatkan poin yang dapat digunakan untuk jalur prestasi. Kelebihan jalur prestasi ini adalah siswa dapat mendaftar di zonasinya maupun di luar zonasinya.
sehingga siswa nantinya di dalam aplikasi dapat memilih 3 sekolah dari 25 sekolah negeri yang ada di kota Balikpapan. Kita lihat beberapa poin di hasil prestasi. Ada 2 jenis, yang pertama adalah prestasi berjenjang, yang kedua adalah prestasi tidak berjenjang. Dan poin-poin ini adalah poin yang jika dimenangkan secara perorangan. Tapi bagaimana jika dimenangkan secara kelompok, maka dia hanya akan mendapatkan setengah poin daripada poin tiap perorangan. Untuk prestasi khusus penghafal Quran, minimal dia bisa hafal 1 juz dan maksimal dia dihitung poinnya 3 juz. Dan untuk penghafal Quran ini dibuktikan dengan surat keterangan ataupun sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang membina peserta didik tersebut. Nantinya surat keterangan atau sertifikat tersebut dibawa ke Kementerian Agama Kota Balikpapan untuk dilegalisir. Legalisir inilah yang kemudian dibawa ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi dan validasi sehingga mendapatkan poin ini. Yang berikutnya adalah jalur inklusif dan anak guru. Untuk 2 jalur ini dilakukan di luar sistem aplikasi. Jalur inklusif yaitu jalur untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tapi perlu dipahami tidak semua kebutuhan khusus, hanya kebutuhan-kebutuhan khusus yang masih mampu ditangani sekolah. Untuk 2 jalur ini nantinya kita akan lihat dokumen-dokumen, hasil observasi, dan wawancara. Selanjutnya adalah kuota penerimaan siswa. Dapat dilihat pada layar bahwa kuota penerimaan siswa PBDB SMP Negeri 8 Balikpapan adalah 316 dengan rincian yang dapat dilihat. Kegiatan verifikasi dan validasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan ini wajib bagi 7 calon peserta didik berikut. Yang pertama ada perpindahan tugas orang tua, pendaftar jalur prestasi, dan peserta didik yang lulus tahun 2020, 2021, 2022. Nah, untuk poin D, E, F, G ini berkenaan tentang data kependudukan. Jika masa data kependudukannya tidak sesuai, anak itu baru ikut orang tuanya, baru kembali ke Kota Balikpapan, maka perlu melakukan verifikasi dan validasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar nantinya data anak tersebut dapat terinput pada aplikasi PBDB di Kota Balikpapan. Dan yang terakhir adalah PBDB di Kota Balikpapan semuanya dilakukan secara online melalui aplikasi balikpapansiapbdb.com. Dapat diakses baik melalui perangkat komputer maupun perangkat HP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.